Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya perlu firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya perlu dituntun oleh Tuhan. Ketik di kolom komentar, kita katakan saya perlu firman Tuhan. Amin saudara. Firman Tuhan yang mendidik kita, firman Tuhan yang menuntun setiap kehidupan kita, dan firman Tuhan yang mengarahkan kepada setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Pagi hari ini mari kita sama-sama mengambil Alkitab kita. Kita sudah ada dalam Keluaran pasal 29. Kita ada dalam Keluaran pasal 29 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Ya, di hari Jumat, di hari terakhir saya membagikan kebenaran firman Tuhan di minggu lalu. Dalam seluruh rangkaian kitab Kejadian sampai Wahyu, kita sudah ada dalam Keluaran 29 ayat 31 sekarang. Kemarin hari Jumat saya sudah bagikan tentang bagaimana kita orang tua harus menjadi contoh, harus menjadi teladan bagi anak-anak kita, saudaraku. Caranya bagaimana? Hidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Karena itu setiap kita orang tua, setiap kita suami istri diberikan kepercayaan, anugerah Tuhan untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan ya. Saya sudah bagikan renungan-renungan singkat saya, baik dalam program doa pagi online maupun program Bible and Coffee setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Saya bagikan di akun YouTube channel saya, Glenn Latu Heru. Jadi Bapak Ibu yang kemarin-kemarin tidak sempat ikut, Bapak Ibu bisa mampir di sana. Bapak Ibu bisa kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang terus menuntun kita dan terus mengarahkan hidup kita dalam seluruh jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Sekarang kita akan kembali membaca di ayat 31 dalam Keluaran pasal yang ke-29. Keluaran pasal 29 ayat 31 sampai dengan 37 ya. Domba jantan persembahan pentahbisan itu haruslah kau ambil dan dagingnya kau masak pada suatu tempat yang kudus. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu serta roti yang ada dalam bakul depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditahbiskan dan dikuduskan. Tetapi orang awam jangan memakannya, sebab persembahan kudus semuanya itu persembahan yang khusus buat imam-imam. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan pentahbisan dan dari roti sampai pagi, haruslah kau bakar habis yang tinggal itu dengan api. Jangan dimakan, sebab persembahan kudus semuanya itu. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau tabiskan mereka. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian. Ya, kita sudah pernah pelajari tentang korban penghapus dosa, karena ini adalah gambaran secara seluruh tentang kedatangan Kristus sebagai dombanya Allah untuk menyelamatkan kita sebagai korban penghapus dosa. Untuk mengadakan pendamaian. Sama-sama bilang sama saya sudah diperdamaikan dengan Allah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya sudah diperdamaikan dengan Allah. Amin. Kita lanjut dulu ya. Dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. Ayat terakhir 37. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena pada mezbah itu akan menjadi kudus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi kita diingatkan bahwa gambaran Harun, gambaran korban domba pendamaian penghapus dosa, itu adalah gambaran kedatangan Kristus yang sudah menghapuskan dosa seluruh umat manusia. Dan itu berlaku buat orang-orang yang mau menerima dan mau percaya kepadanya.
Itu sebabnya kita bersyukur tatkala kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu juga kita diperdamaikan dengan Allah. Kenapa perlu diperdamaikan? Karena kita manusia adalah manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Manusia yang jatuh dalam dosa nggak bisa mendamaikan dirinya dengan Allah. Karena manusia kotor, manusia najis, manusia penuh dengan dosa. Dan Allah adalah kudus di dalam tempat kekudusannya. Harus ada pendamaian, harus ada korban. Tanpa pertumpahan darah tidak ada korban keselamatan. Itu sebabnya Yesus hadir buat saudara dan saya untuk menjadi korban penghapus dosa. Dengan kata lain, kehadiran Yesus mendamaikan kita manusia dengan Allah. Oleh karena apa? Kematian Kristus Yesus di atas kayu salib. Dan kita bersyukur, saudaraku. Kita orang-orang yang patut bersyukur. Kenapa? Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita, bukan karena apa yang bisa kita lakukan. No, kita nggak bisa lakukan apa-apa. Kita nggak bisa buat apa-apa. Perlu Allah sendiri yang menyelamatkan kita. Caranya bagaimana? Harus ada pertumpahan darah, harus ada korban penebusan. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Itu sebabnya Yesus datang buat saudara dan saya. Ingat, Yesus tidak hanya datang buat orang Kristen, Yesus datang buat dunia ini. Dan Yesus membuka tangannya dan berkata, "Mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu." Orang-orang yang datang kepada Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Orang-orang yang datang kepada Yesus tidak akan pernah dibuang. Orang-orang yang datang kepada Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Sekarang jadi pertanyaan buat kita, maukah kita datang sama Yesus? Coba kita lihat sama-sama di dalam 2 Korintus 5 ayat 18. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan ayat 20. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 18 sampai 20. Dan semuanya ini dari Allah dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan saudara dan saya, telah memperdamaikan kita dengan dirinya, dengan pribadi Allah, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi gini, ketika Kristus menyelamatkan saudara dan saya, ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita diperdamaikan. Yang tadinya hubungan manusia dengan Allah jauh oleh karena dosa, ketika Kristus Yesus datang menjadi domba sembelihan buat manusia, maka saat itu mereka diperdamaikan. Siapa mereka? Mereka yang percaya akan Kristus Yesus diperdamaikan dengan Allah. Apakah selesai sampai di situ? No. Tetapi kita yang sudah diperdamaikan ini, kita diberikan tugas, kita diberikan tanggung jawab. Untuk apa? Untuk menjadi pendamai. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya harus jadi pendamai. Bukan pembawa onar, bukan tukang ribut. Amin. Kita harus menjadi pembawa damai. Lihat saudara, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah yang bisa menjadi pembawa damai. Karena kita punya kedamaian itu, maka kita bisa berikan kepada orang lain, sehingga orang lain juga merasakan kedamaian. Jangan justru sebaliknya, kita sudah diperdamaikan tapi kita dengan sesama ribut terus, berantem terus. Mana damai Kristus yang sudah diperdamaikan dengan kita? Ayat selanjutnya, ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia. Lihat, Allah mendamaikan dunia. Yohanes 3 ayat 16. Dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi ingat ya, ketika kita sudah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Kristus, maka saat ini tugas kita adalah menjadi pelayan pembawa
damai. Kita menjadi pelayan pembawa damai, bukan pembawa ribut, pembawa onar, pembawa kerusuhan apalagi. Jadi dimanapun kita ditempatkan Tuhan, ingat, Tuhan Yesus juga pernah katakan, berbahagialah mereka yang menjadi pembawa-pembawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi udah ada kriterianya siapa yang disebut sebagai anak Allah, yaitu mereka yang bisa menjadi pembawa damai. Kenapa kita perlu membawa damai? Agar dunia bisa merasakan bagaimana orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Karena kita masih hidup dalam dunia ini, saudara. Dan Yesus ajarkan kepada setiap kita, hendaklah perbuatan baikmu dilihat semua orang, agar Bapa dipermuliakan. Itu tujuannya. Ya. Jadi Rasul Paulus mengajak setiap kita yang sudah diperdamaikan ini, ayo sekarang menjadi pelayan-pelayan pembawa pendamaian. Agar banyak orang juga mengenal Kristus dan akhirnya mengalami pendamaian dengan Allah. Ya, jadi kami ini ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ketik di kolom komentar, saya utusan Kristus. Ayo. Ketik di kolom komentar, saya utusan Kristus. Saudara bukan utusan iblis yang pembawa onar. Saudara bukan utusan iblis yang menggosipi orang. Saudara bukan utusan iblis yang suka menghakimi orang. No, kita utusan Kristus yang harus menjadi pembawa-pembawa kedamaian. Seperti apa yang Kristus sudah buat kita. Kita utusan Kristus. Amin. Yes. Jadi kami ini adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Ini pesan penting. Hal ini juga yang harus kita sampaikan kepada banyak orang di sekeliling kita. Minimal, saudaraku, melalui perbuatan-perbuatan kita. Kita lihat. Karena orang akan cenderung melihat perbuatanmu dibanding mendengar perkataanmu. Ayo lakukan. Sebagai utusan-utusan Kristus, kita harus menjadi pembawa-pembawa damai. Dimanapun saudara ditempatkan, mungkin saudara bilang, tapi pendeta ini orang jahat sekali sama saya. Pendeta ini orang menyakiti saya, ini orang ngecewain saya. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan pernah lupa. Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli. Tuhan akan turun tangan. Maksudnya, biarlah tugasmu tetap menjadi pembawa damai. Untuk membalas yang jahat dengan yang jahat itu bukan urusan kita. Ada Tuhan yang menghakimi dengan adil. Amin. Jadi, jangan sampai terpancing dengan keadaan sehingga engkau lupa akan jati dirimu sebagai seorang pembawa damai. Seringkali kita lupa akan hal ini sehingga kita kepancing dengan keadaan. Kita difitnah, kita dirugikan, kita mulai bereaksi yang negatif. Padahal kita tahu hidup kita milik Tuhan kok. Kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Harusnya damai itu ada dalam hidup kita. Sehingga kita bisa impartasikan damai itu kepada orang yang membenci kita, kepada orang yang menyakiti kita, kepada orang yang ngecewain kita. Kita impartasikan damai itu. Termasuk kepada orang-orang yang membuat kita susah beribadah. Kita doakan mereka. Karena itu panggilan anak-anak Tuhan Yesus yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita tidak lagi bisa buat kejahatan. Kita hanya bisa melepaskan berkat. Kita hanya bisa melepaskan kasih. Kita hanya bisa melepaskan damai dengan cara berdoa bagi mereka. Roma 5 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Roma pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita masih berdosa, Kristus mati buat saudara dan saya. Kenapa? Karena kita perlu diselamatkan. Kita perlu menerima keselamatan. Caranya bagaimana? Harus ada yang menyelamatkan. Siapa itu? Juru selamat. Itu sebabnya kita perlu diselamatkan karena kita manusia berdosa. Lebih-lebih ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya,
kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ini yang tadi yang Rasul Paulus katakan, kita diperdamaikan dengan Allah. Tidak ada lagi hukuman oleh karena dosa. Karena apa? Karena dosa sudah dipakukan di atas kayu salib oleh karena pengorbanan Kristus. Jadi kita ini orang-orang yang bersuka cita, kita ini orang-orang yang berbahagia bukan karena keadaan, tetapi karena dosa kita sudah diampuni. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan, pelanggarannya tidak diperhitungkan. Kita orang-orang berbahagia. Ketik di kolom komentar, saya orang berbahagia. Haleluya. Sekalipun kita masih punya masalah, sekalipun kita masih suka difitnah, sekalipun kita masih mengalami pergumulan, tetap kita memutuskan kita adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena dosa kita sudah diampuni. Kita sudah diperdamaikan. Ya. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika kita masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Kristus anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Kristus Yesus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita menerima pendamaian itu. Jadi ini yang membuat kita damai. Ini yang membuat kita bersuka cita. Ini yang membuat kita merasa tenang dalam menjalani hidup. Sekalipun dalam hidup ini kita masih punya beban kehidupan, masih punya pergumulan, masih punya masalah, but it's okay. Yang penting kita udah mengerti hidup saya sudah diperdamaikan dengan Allah. Selama hidup saya sudah diperdamaikan dengan Allah, maka yang pertama tugas saya harus menjadi pembawa damai. Yang kedua, ketika hidup saya diperdamaikan dengan Allah, maka saya diangkat menjadi anaknya. Sebagai anak-anak Allah, hidup kita dipelihara oleh Bapa yang baik. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya dipelihara oleh Ayah, oleh Bapa saya, oleh Abba saya. Haleluya. Ya. Jadi kematian Kristus memperdamaikan hidup saudara dan saya dengan Allah. Itu sebabnya tugas kita sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan, yang pertama, jadilah pembawa damai. Dimanapun, kepada siapapun, termasuk orang-orang yang mengecewakanmu, orang-orang yang menyakitimu, orang-orang yang pernah melukaimu, orang-orang yang pernah merugikanmu, jadilah pembawa damai. Mungkin saudara bilang, tapi nggak gampang pendeta. Itu sebabnya dikaruniakan kepada kita penolong, Roh Kudus. Untuk apa? Menopang kita, memampukan kita untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Ya, jadi ingat, statusmu adalah pembawa damai, bukan pembawa onar, bukan pembawa keributan, bukan tukang cari ribut. Engkau adalah pembawa damai. Kenapa? Karena saudara dan saya, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Yang kedua, karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah, maka jangan lagi kembali berseteru dengan Allah. Kapan kita kembali berseteru dengan Allah? Ketika kita kembali meninggalkan Kristus, ketika kita kembali kepada dosa-dosa kita, ketika kita kembali kepada lumpur hina kita. Ingat saudaraku, kita dulu adalah sampah yang sudah diselamatkan. Kita nggak berharga karena manusia dalam dosa, hidupnya hancur, hidupnya berantakan. Dan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita diselamatkan. Oleh karena kemurahan Allah, oleh karena kasih Allah, oleh karena Allah tahu kita manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka Dia mengambil rupa sebagai seorang manusia, menyelamatkan kita oleh kematian Kristus. Kita diselamatkan. Dan tidak ada lagi hukuman dosa yang menimpa hidupmu. Roma 8 ayat yang pertama. Pastikan hal ini kita mengerti. Sehingga setiap kita yang sudah diperdamaikan, memahami akan hal ini, kita adalah orang-orang yang harusnya menjadi pembawa damai. Karena hanya orang-orang yang sudah menerima pendamaian dari Allah yang bisa mengimpartasikan, yang bisa meneruskan apa yang sudah ada dalam hidup kita. Orang yang belum punya damai nggak bisa memberikan damai. Bagaimana dia bisa memberikan damai kepada orang-orang di sekelilingnya kalau dia tidak memiliki damai? Ya, jadi yang pertama kematian Kristus memperdamaikan kita dengan dirinya sehingga kita menjadi pembawa-pembawa damai. Yang kedua, karena kematian Kristus sudah memperdamaikan kita dengan Allah, maka jangan lagi kembali berseteru dengan Allah.
Caranya bagaimana kita berseteru kembali dengan Allah? Ketika kita pergi meninggalkan Yesus. Apapun yang ditawarkan dalam kehidupanmu, jangan pernah pergi tinggalkan Yesus. Memang pada akhirnya itu keputusanmu. Tapi saya sebagai hamba Allah, saya sebagai rekan sekerja Allah, saya mengajak setiap umat Tuhan tetap berpegang pada imanmu. Apapun salib yang harus engkau pikul, pikul itu. Apapun pergumulan yang harus engkau hadapi. Tapi jangan pernah engkau pergi meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena Dia yang selalu memberikan engkau kekuatan. Dia yang sudah memperdamaikan kita dengan Allah. Dia yang memberikan kita kesanggupan dan Dia yang memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Jangan lagi kembali kepada dosa-dosa kita. Jangan kembali mempermainkan Allah dengan jatuh bangun dalam dosa. Yang ketiga, yang terakhir. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah, maka hiduplah beribadah kepadanya. Jadi ibadah jangan dipaksa-paksa lagi. Ibadah adalah secara sadar saya mau datang kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur karena saya adalah orang-orang yang berhutang. Saya sudah diselamatkan. Apa yang bisa saya buat? Saya datang beribadah kepada Tuhan, berterima kasih buat pertolongan Tuhan, buat anugerah Tuhan. Jadi tujuan kita beribadah kepada Tuhan untuk memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Oleh karena pembebasan yang telah Dia buat, oleh karena keselamatan yang telah Dia anugerahkan. Itu tujuan kita beribadah. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Berkenaan dengan Keluaran 29 ayat 31 sampai dengan 37. Agar kita menyadari kita sudah diselamatkan, kita sudah diperdamaikan. Dan berbahagialah orang yang menyadari dirinya sudah diperdamaikan dengan Allah. Maka engkau akan hidup tenang dengan penuh damai sejahtera. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan Yesus buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Tuhan Yesus. Kami bangga sebab kami tahu bukan karena kekuatan kami, bukan karena perbuatan kami, bukan karena apa yang bisa kami kerjakan, tetapi semua karena kemurahan dan kasih setia Tuhan yang menolong kami, menyelamatkan kami, sehingga kami diperdamaikan dengan Allah. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diperdamaikan, biarlah hidup kami selalu menjadi pembawa damai. Biarlah kasih Allah mengalir dalam kehidupan setiap kami umat-Mu yang pagi hari ini mengikuti kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami yang sudah diperdamaikan dengan Allah, kami siap dipakai Tuhan untuk menyalurkan damai-Mu dalam hidup kami kepada orang-orang di sekeliling kami. Pakai kami ya Tuhan, utus kami. Sehingga hidup kami terus mempermuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini tergoncang imannya oleh karena satu dan lain hal, oh, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar firman yang mereka dengar hari ini membuat hati mereka kembali teguh berpegang kepada Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, sehingga hati mereka terus terbakar oleh kasih Allah. Sehingga mereka terus menyadari bahwa dirinya sudah diselamatkan, dirinya sudah diperdamaikan dengan Allah. Dan tetap terus mempertahankan iman itu dalam keseharian hidup mereka. Hamba juga berdoa ya Bapa, menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Setiap umat Tuhan satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan tolong, sehingga hari-hari hidup kami tetap terus bergantung kepada Tuhan, tetap terus mengandalkan Tuhan, tetap terus menaruh harapan kami kepada Tuhan, karena kami tahu pengharapan kami kepada Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Hamba berdoa ya Bapa, menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam setiap apa yang menjadi pokok doa mereka masing-masing. Biarlah Tuhan yang menjawab, Tuhan yang mendengar setiap seru doa kami. Karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang maha mendengar. Setiap pergumulan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sehingga tergenapi firman-Mu dalam kehidupan kami. Ketika kami memiliki pergumulan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau ya Allah yang memelihara kami. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Mereka yang mengikuti live dalam TikTok live, Facebook live, Instagram live maupun Zoom. Hamba ucapkan berkat bagi mereka umat-Mu satu persatu Tuhan jamah di rumah mereka masing-masing. Sehingga mereka mengalami kuasa, mereka mengalami mujizat, mereka mengalami anugerah dan kemurahan Allah ada dalam hidup mereka dalam nama Yesus.
Mereka kuat, mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat menghadapi masalah. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat, bijaksana menghadapi setiap tantangan kehidupan, sehingga mereka tidak salah dalam mengambil keputusan. Hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Roh Kudus sertai langkah hidup mereka. Hamba juga berdoa buat yang sakit ya Tuhan. Tuhan, Kau menjamah dan menyembuhkan setiap kami. Karena kami percaya bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan kami. Kami percaya oleh kuasa bilur-Mu kami terima mujizat, kami terima kesembuhan, kami terima kuasa di dalam nama Yesus. Engkau yang sakit terima kuasa dari tempat yang maha tinggi, mengalir kesembuhan dalam hidupmu, mengalir mujizat Allah dalam hidupmu, mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Engkaulah Jehovah Rafa, Engkaulah Allah yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap pergumulan ekonomi dari anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan Kau Allah yang menyediakan, Kau Allah yang mencukupkan, Kau Allah yang memberkati setiap mereka. Mereka terpelihara dalam anugerah Tuhan. Memberkati ya Tuhan setiap usaha, pekerjaan, bisnis daripada mereka. Biarlah Engkau Allah yang menepati apa yang Kau sudah perkatakan. Bahwa selama kami tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, hidup kami diberkati dan apapun juga yang kami kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus. Berkati juga setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Engkau pegang hati setiap suami-suami, Engkau pegang hati setiap istri-istri, sehingga kami suami istri terus ada dalam kasih mengasihi, cinta mencintai, harga menghargai satu dengan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan, sehingga hubungan suami istri dari anak-anak Tuhan, rumah tangga mereka dijaga, dipagari, diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Kalau ada pergumulan di dalam rumah tangga mereka hari-hari ini ya Tuhan, mungkin suami mereka telah terhilang, mungkin istri mereka telah terhilang dari hadapan Tuhan. Kami satukan hati kami berdoa bagi mereka. Selamatkan mereka ya Tuhan Yesus. Jamah mereka dimanapun mereka berada. Kami percaya suami-suami, istri-istri yang telah terhilang diselamatkan oleh anugerah Allah, oleh karena ada pasangan yang berdoa bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hamba juga berdoa, kalau ada di antara pasangan suami istri yang pagi hari ini berdoa, memiliki pokok doa, memiliki kerinduan, agar Tuhan menganugerahkan keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Hamba-Mu berdoa dan melepaskan berkat bagi mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus biarlah Tuhan campur tangan. Allah lah yang memberkati dan mengaruniakan kehidupan dalam rumah tangga mereka, sehingga mereka dipercayakan keturunan-keturunan ilahi, dibukakan kandungan-kandungan setiap istri-istri yang ada, diberkati setiap kesehatan reproduksi mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan hamba berdoa, anugerah Tuhan ada atas mereka, kasih karunia Tuhan ada bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi. Biarlah Allah yang memberkati setiap orang-orang muda di masa muda mereka. Biarlah Tuhan memegang masa muda mereka. Mereka dijaga, dipagari, dilindungi. Jauhkan dari setiap pergaulan yang buruk Tuhan. Jauhkan daripada setiap niat rancangan orang jahat atas hidup mereka. Teguhkan hati mereka dalam mereka mengiring Tuhan, untuk mereka tetap terus setia mencintai Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Hamba menyerahkan juga kalau ada di orang-orang muda ini yang memberkati, yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati masa muda mereka, dipertemukan mereka dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, dipertemukan mereka dengan pasangan hidup yang mengasihi, mencintai Tuhan, bahkan menghargai, mengasihi hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa menyerahkan hari depan orang-orang muda ini dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan pakai untuk mereka menjadi saksi-saksi Tuhan. Dimanapun mereka berada, nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada dari antara mereka yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Hamba lepaskan berkat anugerah Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar dipertemukan mereka dengan lapangan pekerjaan, tempat di mana mereka bekerja diberkati oleh Tuhan. Dipertemukan dengan lapangan pekerjaan yang terbaik yang berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan bukakan jalan. Oh terima kasih Bapa.
Kami percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini bagi orang-orang yang berharap dan berseru kepada Tuhan. Hamba juga berdoa pada akhirnya mengucapkan berkat buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kalau ada di antara kami, keluarga kami yang mungkin belum mengenal Kristus atau sudah mengenal Kristus tapi masih hidup jauh dari Tuhan, hari ini kami doakan bagi mereka dalam nama Yesus. Selamatkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kasih karunia Tuhan ada di dalam jalan-jalan mereka. Mereka mengalami perjumpaan dengan kasih Allah di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa juga kalau ada di antara teman-teman yang mengikuti live doa pagi ini, mereka masih ragu, mereka masih bimbang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus menjamah mereka, agar mereka mengalami perjumpaan dengan kasih Allah yang melawat hati dan hidup mereka. Mereka diubahkan, cara pandang mereka diubahkan, dan kasih Kristus turun bagi mereka di dalam nama Yesus. Tak lupa kami berdoa buat kota di mana kami tinggal Tuhan, karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami. Kami ucapkan berkat, kota kami diberkati Tuhan, kota kami maju, kota kami ekonominya bertumbuh, kota kami menjadi kota yang aman, kota kami menjadi kota yang kondusif. Di dalam nama Tuhan Yesus, dijauhkan kota kami dari setiap mara bahaya bencana alam. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah memberkati kota kami. Secara khusus kami berdoa buat setiap kota-kota di mana ada oknum-oknum intoleran di dalamnya, ada oknum-oknum radikalisme di dalamnya yang membuat anak-anak Tuhan Yesus sulit untuk beribadah di kota-kota tersebut. Hari ini kami satukan hati kami berdoa bagi kota ini, bagi oknum-oknum ini di dalam nama Yesus. Tuhan, jamah hidup mereka ya Roh Allah. Tuntun mereka agar mereka melihat cahaya kasih Kristus, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu sanggup mengadakan segala sesuatu. Tuhan memberkati ya Tuhan gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat berada, agar terus menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih di muka bumi ini, sehingga ada banyak anak-anak Tuhan dikuatkan imannya, bahkan ada banyak jiwa datang kepada Yesus. Kami juga berdoa pada akhirnya menyerahkan bangsa kami. Indonesia dalam tangan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia disertai Tuhan. Pemimpin-pemimpin Indonesia ditolong Tuhan. Tuhan Yesus memberkati bangsa kami. Berkati ekonomi Indonesia. Berkati hasil-hasil bumi dari bangsa kami. Berkati pertumbuhan ekonomi bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami lepaskan berkat bagi Indonesia. Indonesia aman, Indonesia kondusif. Bahkan kami berdoa jika ada oknum-oknum ya Tuhan yang membuat bangsa ini terpecah belah, yang mencoba memainkan adu domba atas bangsa ini, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, kami patahkan kuasanya atas bangsa ini. Tidak berlaku setiap kuasa-kuasa seperti itu, karena Yesus Kristus ada atas Indonesia. Yesus Kristus memberkati Indonesia. Bapak Presiden kami doakan, Wakil Presiden kami doakan, jajaran menteri yang ada kami doa di dalam nama Yesus. Bahkan Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya, kami berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami. Diberkatilah pemimpin-pemimpin kami ini ya Tuhan. Diberikan mereka hikmat, takut akan Tuhan ada dalam hati mereka, dalam mereka menjalankan pemerintahan yang ada. Jauhkan pemimpin-pemimpin kami daripada permainan-permainan dukun, permainan-permainan kuasa kegelapan. Kami patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, cerahkan mata hati nurani mereka untuk datang menyembah-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat rencana tahun 2024. Karena adanya pesta demokrasi pemilihan umum, Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga ada keadaan yang aman, keadaan kondusif, keadaan berjalan dengan baik. Mereka yang bekerja baik KPU, KPUD, kami berdoa, Bawaslu daerah, kami berdoa di dalam nama Yesus. Bahkan setiap partai-partai yang sudah terpilih, Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga Tuhan ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang dahsyat terjadi atas bangsa kami. Oh, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap mereka oknum-oknum yang mempermainkan politik-politik adu domba, politik-politik identitas. Kami sepakat patahkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami, menjaga, memagari bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Kami tinggal di Indonesia, kami lepaskan berkat Indonesia diberkati Tuhan.
Hamba juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mungkin tidak tinggal di Indonesia, mengikuti live doa pagi ini. Mereka ucapkan berkat buat bangsa mereka, di mana mereka tinggal. Mereka diberkati, dimanapun bangsa di mereka tinggal diberkati Tuhan. Ditolong Tuhan, dijaga Tuhan dengan keamanan, dengan kedamaian. Di dalam nama Yesus, berkat, anugerah, kasih setia Tuhan ada bagi mereka. Oh, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu berjalan ini, kami percaya, kami mengecap kebaikan Tuhan. Kami melihat anugerah dan pertolongan Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan ada bagi kami. Hamba lepaskan berkat buat umat-Mu pagi hari ini. Diberkatilah mereka di sepanjang hari ini. Diberkatilah pekerjaan, usaha mereka. Diberkatilah rumah tangga, diberkatilah kesehatan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami aminkan apa yang sudah kami doakan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa pagi kita selesai di hari Senin 27 Maret. Kita kembali ketemu besok Selasa 28 Maret dalam doa pagi online. Jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Melalui platform Facebook, Instagram, TikTok, dan Zoom, ya. Tetap terus setia mengikut Tuhan, tetap terus hidup dalam janji-janji Tuhan, dan tetap terus pegang kasih kepada Kristus sehingga engkau dapat mengasihi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.